Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswa sekalian? Bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang penelitian sosial. Sebagaimana yang diketahui, materi tentang penelitian sosial ini dibagi menjadi 3 bab ya. Bab yang pertama tentang rancangan penelitian, bab yang kedua tentang pengumpulan data dan analisis data, bab yang ketiga tentang laporan penelitian. Masing-masing bab merupakan satu kesatuan ya tentang penelitian sosial. Materi tentang penelitian sosial ini diberikan di kelas 10 semester 2 ya, setelah ragam gejala sosial di dalam masyarakat. Tentunya materi tentang penelitian sosial ini merupakan dasar bagi proses pembelajaran selanjutnya ya. Dengan bekal penelitian atau cara berpikir ilmiah ini diharapkan ketika memasuki kelas 11 siswa yang sudah mempelajari sosiologi akan lebih mampu untuk menganalisis permasalahan-permasalahan sosial di dalam masyarakat secara ilmiah dan rasional. Seperti itu ya. Baiklah, kita masuk saja materinya tentang rancangan penelitian sosial. Rancangan penelitian sosial ini kalau dalam proses penelitian bisa juga dinamakan sebagai proposal penelitian. Tentunya sebelum kita melakukan penelitian atau sebelum kita melakukan suatu kegiatan harus dirancang terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian melakukan sebuah kegiatan misalnya ekstrakurikuler, tentunya harus ada proposal kegiatannya atau rancangan general kegiatan tersebut atau rancangan secara keseluruhan kegiatan-kegiatan penelitian sosial yang akan dilakukan. Hal ini tentunya memiliki kegunaan dan sangat berguna agar tujuan dari penelitian tersebut bisa dilaksanakan atau tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya, seperti itu. Kita masuk materinya, rancangan penelitian sosial. Silahkan kalian persiapkan segalanya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Selebihnya silahkan kalian mencari sendiri seperti itu ya, di internet atau di buku-buku referensi yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai rancangan penelitian sosial. Ya, materi tentang rancangan penelitian sosial ini pun saya bagi menjadi 2 bagian ya, karena terlalu panjang. Bagian yang pertama saya akan memaparkan tentang penalaran dan penelitian. Ya, tentunya yang namanya ilmu pengetahuan dan proses penelitian tidak akan pernah bisa dilepaskan dari yang namanya penalaran atau cara kita berpikir atau cara kita bernalar ya. Seperti itu. Tentunya hal ini terkait dengan penggunaan logika berpikir. Kenapa pemikiran harus menggunakan logika ilmiah? Karena kalau misalnya tidak didasarkan pada pakem logika ilmiah, tentunya proses berpikir itu tidak akan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keabsahannya. Maka harus disertai dengan bekal penalaran atau cara berpikir yang sifatnya runut ya, atau cara berpikir yang sifatnya logik, masuk akal, seperti itu. Jadi pada bagian yang pertama saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu penalaran, kemudian menjelaskan juga apa itu penelitian dan bagaimana proses penelitian ini sebenarnya tidak lepas dari cara kita melakukan penalaran atau pemikiran ya, seperti itu. Jadi dimulai dari nalar, ide dalam pikiran kita, tentunya setelah melihat realitas di dalam masyarakat, kenyataan sosial dalam masyarakat, muncul ide ya, ada permasalahan dalam pikiran kita,
yang kita olah melalui proses kita bernalar, ya, memikirkan secara sungguh-sungguh, kemudian kita uji apa yang kita pikirkan tersebut di lapangan. Itu namanya penelitian. Pada bagian pertama saya akan mencoba untuk memaparkan apa itu penalaran dan penelitian. Yang pertama penalaran, ciri penalaran, cara penalaran, ya. Kemudian yang kedua penelitian, sikap seorang peneliti, cara berpikir seorang peneliti, jenis-jenis penelitian, metode ilmiah, langkah-langkah penelitian ilmiah, metode penelitian. Ini yang akan coba saya paparkan pada kesempatan kali ini. Ya, jadi kita mencoba mengenal terlebih dahulu apa dasar dari proses penelitian, yaitu penalaran, ya. Karena penelitian itu sendiri tentunya beranjak dari proses penalaran. Nah, ini sosiolog Talcott Parsons, ya, seorang sosiolog Amerika dengan teori sistemnya. Menurut Talcott Parsons, penelitian merupakan penelusuran atau inquiry atas sesuatu yang dilakukan secara sistematis dalam rangka memecahkan masalah-masalah. Jadi penelitian di sini, penelitian sosial atau penelitian sosiologi ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Itu kata Talcott Parsons. Nah, ini kegiatan penelitian. Penelitian ilmiah merupakan cara yang tepat untuk mengungkapkan berbagai fenomena sosial di masyarakat secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ilmiah merupakan cara yang tepat untuk mengungkapkan berbagai fenomena atau kejadian sosial yang ada di masyarakat secara objektif. Objektif itu artinya apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh pendapat kita, gitu ya. Karena sifatnya objektif, ya, apa adanya, tidak dipengaruhi oleh pendapat kita, emosi kita, atau sisi perasaan kita, maka kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya penelitian ilmiah. Jadi mengungkapkan fenomena atau kejadian atau masalah yang ada di dalam masyarakat apa adanya, ya, tanpa diada-adakan atau bukan kata orang, seperti itu namanya objektif, apa adanya, ya, sebagaimana adanya, tanpa direka-reka, ya, tanpa diada-adakan. Karena apa adanya, maka kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya sekedar gosip atau tidak hanya sekedar kata orang, gitu ya, tapi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu penelitian ilmiah. Penalaran dan penelitian. Nah, ini Albert Einstein, ya, orang yang terkenal sebagai orang yang jenius, ya, jenius. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui serangkaian pengamatan dan pemahaman yang terus-menerus dari satu orang ke orang lainnya, dari satu generasi ke generasi lainnya, bahkan dari satu zaman ke zaman berikutnya. Dan untuk dapat memahami dan mengerti suatu ilmu pengetahuan, manusia perlu melakukan penalaran dan penelitian terhadap pengetahuan tersebut. Salah satu syarat suatu pengetahuan dapat menjadi ilmu pengetahuan adalah bahwa pengetahuan tersebut dibuat berdasarkan penelitian yang ilmiah. Jadi ilmu pengetahuan itu termasuk sosiologi, geografi, kimia, fisika diperoleh dari proses pengamatan, ya, proses penelitian.
dan pemahaman yang terus menerus dari zaman ke zaman terus sehingga tambah maju. Pemahaman yang terus menerus dari satu orang ke orang lain diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya, disempurnakan terus menerus bahkan dari satu zaman ke zaman berikutnya. Dan untuk dapat memahami dan mengerti suatu ilmu pengetahuan, jikalau ingin memahami dan mengerti ilmu pengetahuan, manusia perlu melakukan penalaran, ya, berpikir secara sungguh-sungguh dan melakukan penelitian terhadap pengetahuan tersebut. Salah satu syarat suatu pengetahuan dapat menjadi ilmu pengetahuan adalah bahwa pengetahuan tersebut dibuat berdasarkan penelitian yang ilmiah. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang dibuat berdasarkan penelitian ilmiah. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi pengetahuan yang dibuat dengan penelitian yang ilmiah baru bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Salah satu syarat suatu pengetahuan dapat menjadi ilmu pengetahuan adalah bahwa pengetahuan tersebut dibuat berdasarkan penelitian yang ilmiah. Nah ini ya, penalaran, berpikir secara sungguh-sungguh, ya. Bernalar, berpikir. Proses berpikir lahir dari rasa ragu terhadap sesuatu hal dan keinginan untuk memperoleh suatu kepastian, sehingga kemudian tumbuh menjadi suatu masalah yang khas dan memerlukan suatu pemecahan. Untuk itu dilakukan penyelidikan terhadap data yang tersedia dengan metode-metode yang tepat. Jadi proses berpikir ini lahir dari rasa ragu, ya, ragu-ragu. Karena manusia tidak betah dengan hal yang ragu-ragu, maka dia berusaha untuk mencari kepastian. Ya, seperti itu. Jadi orang itu selalu mencari yang namanya kepastian, benar tidaknya, gitu ya. Rasa penasaran, punya rasa penasaran yang tinggi sebenarnya setiap manusia itu. Dan rasa penasaran ini atau rasa ragu ini ternyata membuat manusia mau berpikir, gitu ya. Proses berpikir lahir dari rasa ragu terhadap sesuatu hal dan keinginan untuk memperoleh suatu kepastian, sehingga kemudian tumbuh menjadi suatu masalah dalam diri kita karena kita mengalami keraguan-raguan, gitu ya, tidak pas, ya, tidak pada tempatnya, sehingga kita menganggapnya sebagai suatu masalah yang khas dan memerlukan suatu pemecahan. Kita menginginkan solusinya karena tentunya kita membutuhkan kepastian. Untuk itu dilakukan penyelidikan terhadap data yang tersedia dengan metode-metode yang tepat, ya, untuk mengetahui sesuatu itu benar atau tidak, ya, dan tidak meragukan kita lagi, maka diperlukan metode untuk menyelidikinya, gitu ya. Biasanya manusia selalu berpikir jika berhadapan dengan banyak permasalahan. Akan tetapi tidak semua masalah membuat kita terdorong untuk memikirkannya secara sungguh-sungguh. Hanya masalah-masalah tertentu saja yang menurut kita perlu dan bermanfaat jika dipikirkan secara sungguh-sungguh. Kegiatan berpikir secara sungguh-sungguh dan logis inilah yang disebut sebagai penalaran. Jadi penalaran itu adalah kegiatan berpikir secara sungguh-sungguh dan logis, masuk akal, ya, yang disebut sebagai penalaran. Biasanya manusia selalu berpikir jika berhadapan dengan banyak masalah. Jadi sebenarnya masalah itu anugerah, ya, supaya kita mau berpikir. Karena kalau tidak dikasih masalah, pikiran kita tidak akan kita pakai. Padahal yang namanya pikiran atau akal itu adalah anugerah Tuhan yang paling berharga, ya. Atau manusia itu dibedakan dengan hewan karena pikirannya. Biasanya manusia selalu berpikir jika berhadapan dengan banyak masalah. Manusia itu mau berpikir kalau ada masalah.
Akan tetapi tidak semua masalah membuat kita terdorong untuk memikirkannya secara sungguh-sungguh, ya. Banyak sekali masalah, cuman masalah-masalah tertentu yang tentunya sangat mengganggu eksistensi keberadaan kita, yang kemudian kita mau memikirkannya secara sungguh-sungguh. Hanya masalah-masalah tertentu saja yang menurut kita perlu dan bermanfaat jika dipikirkan secara sungguh-sungguh. Tuh. Kegiatan berpikir secara sungguh-sungguh dan logis inilah yang disebut sebagai penalaran. Gitu ya. Nah, ini teruslah berpikir gitu ya. Ciri-ciri penalaran ya. Apa saja ciri penalaran? Yang pertama, logis, ditimbang secara objektif dan didasarkan pada data yang sahih ya. Objektif, logis itu ya bisa kita artikan masuk akal. Suatu hal yang masuk akal itu yang objektif, nggak subjektif ya, nggak dibuat-buat, nggak diada-adakan. Itu logis, masuk akal dan didasarkan pada data yang sahih, dapat dipercaya ya. Landasan kita berpikir karena data atau faktanya itu sahih, bisa kita percaya dan objektif, bukan diada-adakan, direka-reka ya, bukan suatu hal yang merupakan kebohongan. Yang kedua, analitis, yaitu daya imajinasi untuk merangkai, menyusun atau menghubungkan petunjuk-petunjuk akal pikiran ke dalam suatu pola tertentu. Jadi manusia itu dibekali oleh Tuhan kemampuan analitis di akalnya itu ya. Jadi kemampuan untuk menyusun, menyambung-nyambung berbagai susunan peristiwa menjadi satu peristiwa yang utuh. Misalnya kita menganalisis ya sesuatu, itu tentunya berbagai macam peristiwa kita susun, kita sambungkan menjadi satu alur cerita. Contohnya misalnya fenomena kejahatan ya, TKP. Kenapa bisa diusut, siapa yang melakukan kejahatan? Karena tentunya polisi menggunakan metode analitis ini ya, menyusun satu kejadian ya, satu fakta dengan fakta yang lain sehingga bisa dirunut proses terjadinya gitu ya. Seperti itu namanya analisis ya, analitis. Daya imajinasi untuk merangkai, menyusun atau menghubungkan petunjuk-petunjuk akar pikiran ke dalam suatu pola tertentu ya. Bisa disebut satu narasi gitu ya. Misalnya kenapa peristiwa pembunuhan itu terjadi dan bagaimana bisa terjadi gitu ya, seperti itu, sehingga kemudian polisi bisa menemukan siapa pembunuhnya, seperti itu. Itu namanya analitis, kemampuan merangkai fakta ya menjadi satu narasi cerita yang utuh gitu ya, yang menggambarkan satu proses kejadian tertentu. Analitis. Kemudian rasional. Rasional ini artinya masuk akal karena didasarkan pada fakta-fakta gitu ya. Fakta-fakta yang tentunya kasat mata terlihat ya, itu namanya rasional, masuk akal. Nah, ini Aristoteles apa Plato ya. Aristoteles. Cara penalaran, bagaimana cara kita berpikir, karena tentunya proses berpikir itu harus menggunakan cara tertentu supaya pas ya, kesimpulan yang kita ambil didasarkan pada logika yang tepat ya, tidak sesat pikir ya. Cara penalaran yang pertama, deduktif atau disebut juga silogisme Aristoteles, adalah suatu cara berpikir ilmiah yang bertolak dari pernyataan atau alasan yang bersifat umum ke pernyataan atau alasan yang bersifat khusus dengan menggunakan kaidah logika tertentu ya. Yang pertama, cara bernalar itu adalah deduktif ya, atau disebut juga silogisme Aristoteles karena yang mengungkapkan metode berpikir ini adalah Aristoteles.
adalah suatu cara berpikir ilmiah yang bertolak dari pernyataan atau alasan yang bersifat umum, general dulu, baru mencari faktanya gitu ya. Ke pernyataan atau alasan yang bersifat khusus dengan menggunakan kaidah logika tertentu ya. Misalnya semua manusia akan mati gitu ya. Ini bersifat umumnya. Dodi manusia, maka kesimpulannya Dodi akan mati itu ya. Jadi suatu hal yang bersifat umum kemudian dicari fakta-faktanya atau item-item, elemen-elemen yang membentuk kebenaran yang bersifat umum tersebut. Atau kebenaran yang bersifat general bisa terapkan pada hal yang bersifat fakta-fakta yang khusus seperti itu. Itu deduktif. Kemudian yang kedua induktif. Induktif ini kebalikan dari penalaran deduktif. Memulai suatu penalaran dari hal-hal atau pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan atau hukum yang bersifat umum. Jadi cari dulu faktanya. Ya, misalnya besi A dipanaskan dalam suhu titik-titik derajat memuai. Besi B dipanaskan dalam suhu titik-titik derajat memuai. Besi C, besi D, dan seterusnya. Maka kesimpulannya setiap besi kalau dipanaskan dalam suhu titik-titik derajat Celcius dia akan memuai gitu ya. Itu namanya induktif. Atau misalnya jam 7 saya melihat si A nongkrong gitu ya, siswa dari sekolah anu. Jam 8 saya ngelihat si B nongkrong, siswa dari sekolah anu. Si C nongkrong. Kesimpulannya semua siswa sekolah anu nakal-nakal, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang bersifat umum untuk disimpulkan secara general gitu ya, namanya generalisasi gitu ya, mengeneralkan seperti itu. Meskipun terkesannya tidak adil karena ya tidak semua siswa sekolah A nakal-nakal seperti itu, hanya kasus tertentu saja. Tapi ini logika yang biasanya dianut oleh masyarakat secara umum ya, logika induktif seperti itu. Yang ketiga, pendekatan ilmiah, yaitu gabungan antara cara penalaran deduktif dan induktif. Dalam pendekatan ilmiah, penalaran disertai dengan suatu dugaan sementara atau hipotesis. Jadi yang namanya pendekatan ilmiah ini menggabungkan antara logika deduktif dengan logika induktif. Diawali mungkin dengan logika induktif ya, logika deduktif. Kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk hipotesis, ya, kebenaran sementara, sebelum kemudian kita turun ke lapangan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis tersebut gitu ya. Itu namanya pendekatan ilmiah, gabungan antara penalaran deduktif dan induktif ya. Kita pelajari dulu gitu ya, lewat studi pustaka dan lain sebagainya, atau lewat fakta-fakta sementara gitu ya. Kemudian kita cari jawabannya lewat teori ya, atau kita simpulkan melalui bacaan buku kita atau fakta sementara tersebut, baru kita simpulkan dalam bentuk hipotesis. Tapi hipotesis ini atau kesimpulan ini bukan merupakan sebuah kebenaran ya. Ya, hanya kebenaran yang bersifat sementara untuk kemudian kita buktikan nanti di lapangan dalam bentuk penelitian. Kemudian kita ambil lagi kesimpulannya terakhir nanti. Ini menggunakan dua logika ini, deduktif dan induktif, dengan perantara yang namanya hipotesis atau kebenaran sementara. Itu ya, itu cara penalaran. Terdapat 3 cara penalaran. Nah, ini penelitian ya, penelitian. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris research, yang berasal dari suku kata re artinya kembali dan to search. Jadi research berarti mencari suatu pengetahuan.
Dari pendapat para ahli tentang definisi penelitian, dapat kiranya kita simpulkan bahwa penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Jadi kata penelitian ini berasal dari bahasa Inggris re itu artinya kembali, search itu artinya mencari, jadi mencari kembali. Kenapa sesuatu dicari kembali? Karena tentunya dianggap belum benar, seperti itu ya. Jadi kebenaran yang dianut seseorang dia ragukan ya, sehingga kemudian dia tergerak untuk mencari kembali yang lebih benar. Jadi research berarti mencari kembali suatu pengetahuan. Dari pendapat para ahli tentang definisi penelitian, dapat kiranya kita simpulkan bahwa penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi ya. Terorganisasi itu terancang ya, terancang secara sistematis, terorganisasi, teratur ya, nggak asal-asalan, nggak acak-acakan. Atau penyelidikan yang hati-hati ya, jangan sampai pendapat subjektif kita merusak kebenaran yang ada gitu ya. Penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Itu definisi dari penelitian. Suatu penelitian yang menggunakan metode ilmiah dinamakan penelitian ilmiah. Suatu penelitian ilmiah selalu menggunakan dua unsur penting, yaitu observasi, pengamatan, dan penalaran. Jadi penelitian ini harus menggunakan metode ilmiah supaya disebut sebagai penelitian ilmiah, gitu ya, sehingga kebenarannya bisa dipercaya sama orang. Suatu penelitian ilmiah selalu menggunakan dua unsur penting, yaitu observasi, pengamatan, diamati. Diamati ini tidak hanya dalam bentuk melihat, tapi juga bisa merasa, mendengar ya. Itu pengamatan ya. Dan penalaran tentunya setelah diamati dipikirkan oleh kita gitu ya. Karena yang nggak mungkin fakta hanya menjadi fakta saja tanpa kita organisir melalui akal pikiran kita, seperti itu, sehingga kemudian berbunyi menjadi satu kesimpulan. Itu gunanya dari penalaran. Penalaran itu tidak bisa lepas dari yang namanya pengamatan, dan pengamatan tidak bisa lepas dari yang namanya penalaran. Nah ini jadi menggambarkan bahwa penelitian itu adalah proses yang kontinu ya, terus menerus saling berhubungan. Sikap seorang peneliti, bagaimana sikap seorang peneliti ya, atau seorang cendekiawan gitu ya. Yang pertama, objektif, artinya dapat memisahkan antara pendapat pribadi subjektif dengan fakta yang ada atau objektif gitu ya. Jadi seorang peneliti itu harus mampu berpikir objektif. Jadi sedikit mungkin atau sebisa mungkin pendapat atau emosi kita itu kita lepaskan untuk melihat fakta atau kejadian apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh pendapat kita atau sisi emosi kita. Objektif artinya dapat memisahkan antara pendapat pribadi subjektif dengan fakta yang ada atau objektif. Yang kedua, sikap seorang peneliti adalah kompeten. Kompeten itu secara umum artinya ahli di bidangnya, memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitiannya, harus mampu ya. Kalau tidak mampu gimana gitu ya. Dia memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian. Di samping juga kompeten dari segi keilmuan. Seorang sosiolog tidak mungkin meneliti dalaman kodok karena bukan bagiannya gitu ya, dan gak akan mungkin bisa. Kompeten, ahli di bidangnya gitu ya. Faktual, bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh gitu ya. Fakta yang diperoleh, bukan diada-adakan. Cara berpikir seorang peneliti. Yang pertama, skeptis, harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta, tidak mudah percaya.
skeptis gitu ya. Berikutnya cara berpikir seorang peneliti. Yang pertama skeptis atau skeptik. Jadi seorang peneliti harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta atau tidak mudah percaya. Jadi selalu ragu-ragu terhadap pendapat atau argumen tertentu. Jadi dia tidak akan puas selama tidak ada faktanya gitu, tidak mudah mempercayai apa yang dikatakan atau bahkan apa yang dilihat oleh matanya, tapi dia selalu ingin menelisik lebih dalam keberadaan sebuah fakta gitu ya. Itu artinya skeptik. Yang kedua analitis, selalu menganalisis setiap pernyataan ataupun persoalan yang dihadapi. Jadi tidak instan, tapi dia selalu berpikir secara analitis. Artinya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, analisis atau analitis itu adalah kemampuan untuk merangkai peristiwa gitu ya menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang berikutnya kritis ya. Kritis artinya selalu bertanya, tidak mudah percaya ya sahabat, selalu bertanya. Jadi dia selalu mempertanyakan segala sesuatu ya, karena bisa jadi hal yang disebut nyata itu ternyata di baliknya ada sesuatu yang memang membuat kenyataan itu menjadi ada gitu ya, seperti itu kritis. Nah ini ya kegiatan penelitian. Jenis-jenis penelitian ya, jenis-jenis penelitian sosial tentunya ya, atau jenis-jenis penelitian secara umum. Yang pertama, jenis penelitian itu ada yang namanya penelitian dasar atau pure research atau basic research. Jadi penelitian ini hanya diadakan atau dilakukan dalam rangka mengembangkan sebuah disiplin keilmuan. Jadi ilmu untuk ilmu. Penelitian dilakukan dalam rangka mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Jadi demi ilmu itu sendiri, tidak ada hubungannya dengan persoalan hidup di dalam masyarakat. Jadi misalnya ya sosiologi untuk sosiologi. Misalnya kalau dalam sosiologi itu studi metateori ya. Studi teoritis atau studi metateori. Dalam ilmu-ilmu yang lain juga termasuk ilmu murni gitu ya, ilmu yang tidak bermaksud untuk diterapkan atau bukan merupakan ilmu terapan. Biasanya penelitian itu dilakukan dalam rangka mengembangkan sebuah disiplin keilmuan gitu ya. Yang kedua adalah penelitian terapan atau applied research. Penelitian jenis ini berbeda dari penelitian dasar. Penelitian terapan atau applied research adalah sebuah penelitian yang dilakukan dalam rangka memecahkan atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini namanya penelitian terapan. Jadi penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari solusi dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga solusi yang ditemukan itu matang karena merupakan hasil penelitian yang mendalam. Itu ya jenis-jenis penelitian. Nah ini dalam sebuah penelitian atau rumusan permasalahan tidak pernah bisa atau tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena pada dasarnya penelitian itu adalah
kegiatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang ada. Itu namanya penelitian. Where, when, how, what, who, why, gitu ya. Jadi sebuah atau satu persoalan ditelisik secara lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, seperti itu. Berikutnya metode ilmiah. Ya, metode ilmiah. Hakikat metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara pengejaran atau usaha memperoleh kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis. Jadi metode ilmiah ini salah satu cara atau suatu cara dalam rangka atau dalam usaha untuk memperoleh kebenaran yang diatur dengan pertimbangan-pertimbangan logis atau masuk akal atau rasional gitu ya. Jadi berbeda dengan cara pengejaran kebenaran yang lain, misalnya dalam agama atau dalam kepercayaan. Kalau metode ilmiah itu lebih meletakkan titik tekan pada rasio atau akal ya. Usaha untuk mencari kebenaran dengan cara pemikiran atau berpikir secara lebih mendalam melalui pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya rasional. Metode ilmiah adalah suatu cara pengejaran atau usaha memperoleh kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis atau masuk akal ya atau rasional. Kriteria metode ilmiah. Yang pertama berdasarkan faktual ya, berdasarkan fakta realitas atau kenyataannya, tidak diada-adakan. Bebas dari prasangka atau sangkaan kita terhadap satu fenomena atau satu fakta tertentu, atau bisa juga disebut bebas nilai. Menggunakan prinsip analisis tuh ya, menggunakan hipotesis, dugaan atau kesimpulan sementara. Jadi sifatnya sangat dialektis atau sangat dinamis gitu ya. Jadi kebenaran yang ada terus menerus digali ya. Jadi kebenaran yang ada itu hanya kemudian menjadi tesis untuk kemudian dikembangkan lagi atau diperdalam lagi, siapa tahu menemukan kebenaran baru atau menyempurnakan dari kebenaran yang ada, atau bahkan ditemukan kebenaran yang sama sekali baru. Seperti itu ya, hipotesis, dugaan atau kesimpulan sementara. Menggunakan ukuran objektif ya, ukuran objektif ini biasanya berlawanan dengan ukuran subjektif. Maksud dari ukuran objektif ini bisa jadi dalam bentuk angka-angka, karena angka sifatnya objektif gitu ya. Menggunakan teknik kuantifikasi ya, kuantifikasi. Ada kualifikasi, ada kuantifikasi. Kalau kuantifikasi itu menggunakan ukuran-ukuran yang jelas berupa angka ya. Kalau kualifikasi itu ukuran-ukuran atau tidak dapat diukur, sesuatu hal yang tidak dapat diukur karena mencerminkan kualitas gitu ya. Jadi kriteria metode ilmiah yang terakhir itu menggunakan teknik kuantifikasi atau mengukur dengan angka. Ya ini kegiatan penelitian harus menentukan populasi, sampel, sama datanya. Nanti kita jelaskan apa itu populasi, sampel, dan data. Langkah-langkah penelitian ilmiah ya, karena penelitian ini sifatnya ilmiah, sistematis, dan harus terencana secara matang, maka langkah-langkah yang ditetapkan pun harus runut ya, bertahap, tidak boleh satu tahap dilewati seperti itu ya, atau
tidak boleh ngacak atau ngasal, tapi harus melalui tahap-tahap yang memang sudah ditetapkan sebagai metode ilmiah ya, atau sudah ditetapkan dalam tahap-tahap metode ilmiah. Langkah-langkah penelitian ilmiah. Yang pertama, merumuskan dan mendefinisikan masalah. Jadi masalah yang ada itu dirumuskan ulang, karena bisa jadi sifatnya subjektif ya masalah tersebut, atau sifatnya terlalu luas, terlalu mendalam, jadi perlu ada perumusan supaya sesuai dengan kapasitas seorang peneliti gitu ya. Merumuskan dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengadakan studi kepustakaan. Setelah masalah tersebut jelas, dirumuskan dan didefinisikan oleh kita, kemudian kita berusaha untuk memperdalamnya di perpustakaan. Kalau sekarang bisa lewat Google atau internet tentang permasalahan tersebut, sehingga masalah yang ada dapat kita perdalam ya. Barangkali pernah terjadi di tempat lain gitu ya, atau ada teori-teori yang menjelaskan permasalahan tersebut, bisa kita pakai dalam rangka menambah referensi kita, dan ini sangat berguna agar penelitian yang ada nanti lebih terarah. Yang ketiga, memformulasikan hipotesis atau dugaan sementara. Setelah kita misalnya melihat permasalahan tersebut, kemudian kita rumuskan, kemudian kita perdalam ya, cari jawabannya lewat kepustakaan, lewat internet, akhirnya kita memiliki kesimpulan ya tentang permasalahan tersebut. Tapi kesimpulan itu sifatnya hanya merupakan kebenaran sementara atau hipotesis atau dugaan sementara. Kenapa disebut sementara? Karena belum diadakan penelitian di lapangan gitu ya, belum turun langsung ke lapangan. Yang keempat, menentukan model untuk pengujian hipotesis ya. Setelah kita mendapatkan dugaan sementara atau jawaban sementara, kita menentukan model ya. Model itu bisa bentuk metode, jenis penelitian, ataupun instrumen atau alat untuk untuk mendapatkan data yang ada ya, sehingga bisa menjawab permasalahan yang ada. Itu menentukan model untuk pengujian hipotesis. Kemudian setelah itu ya, karena kita sudah punya model dalam menguji hipotesis dalam bentuk jenis penelitian, instrumen penelitian, metode penelitian, dan kemudian turun lapangan. Setelah mendapatkan data, kita menyusun, kemudian kita analisis, dan kita berikan interpretasi terhadap data tersebut. Cocok enggak dengan hipotesis yang kita peroleh di awal, seperti itu ya. Setelah itu baru kita buat kesimpulan, langkah ke-6 ya. Langkah ke-7, karena ini sifatnya ilmiah, perlu ada yang namanya laporan penelitian. Biasanya kalau di ini bisa dalam bentuk makalah ilmiah ataupun skripsi ya, kalau S1 itu ya sarjana. Itu langkah-langkah penelitian. Kemudian berikutnya metode penelitian. Sekarang kita mengenal ya jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama, penelitian historis. Historis itu artinya sejarah ya. Historis, penelitian sejarah. Nah, ini penelitian sejarah merupakan penelitian yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, dan pengalaman di masa lampau, serta menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi sumber-sumber keterangan tersebut. Jadi penelitian sejarah ini adalah penelitian yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan-pengembangan
dan pengalaman di masa lampau ya yang telah terjadi, serta menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah. Sumber sejarah ini bisa dalam bentuk seperti digambar, misalnya teks ya, manuskrip, bisa dalam bentuk fosil, bisa dalam bentuk relief, patung, candi, dan lain sebagainya. Itu metode historis atau metode sejarah, metode penelitian ya. Yang kedua, metode deskriptif atau penggambaran ya, menggambarkan, mendeskripsikan. Ya, menggambarkan di sini tentunya bukan menggambar tapi menceritakan ya, menceritakan dalam bentuk tulisan sehingga mampu menggambarkan gitu ya. Ya, jadi tulisan yang bisa seolah-olah melukiskan sesuatu ya, seolah-olah ketika kita membaca itu kita dalam benak kita terdapat gambaran ya, gambaran terhadap suatu kenyataan atau suatu peristiwa. Itu namanya metode deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar gejala yang diselidiki. Jadi, jika disederhanakan, metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran mengenai suatu situasi atau kejadian dengan cara mengumpulkan data-data dasar saja. Jadi seperti itu ya penelitian deskriptif. Untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan ya, terhadap suatu peristiwa secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar gejala yang diselidiki. Jadi jika disederhanakan, metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran mengenai suatu situasi atau kejadian dengan cara mengumpulkan data-data dasar saja. Seperti itu. Jadi lebihnya tidak bersifat lebih mendalam, hanya data-data dasar saja. Kalau ingin lebih mendalam terhadap satu kejadian atau suatu fenomena, biasanya menggunakan metode studi kasus atau eksplorasi ya, seperti itu. Jadi hanya bersifat permukaan saja kalau metode deskriptif. Jenis-jenis penelitian deskriptif diantaranya penelitian survei yang seringkali dilakukan, misalnya survei penduduk gitu ya. Penelitian survei diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara nyata baik tentang situasi sosial, ekonomi maupun politik. Salah satu ciri penelitian survei adalah sering dilakukan pada populasi yang besar ya. Survei penduduk misalnya. Berikutnya metode deskriptif berkesinambungan, masih jenis-jenis metode penelitian deskriptif. Penelitian yang dilakukan terus-menerus sehingga memperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai masalah, fenomena, dan kekuatan sosial yang dapat diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena tersebut dikaji dalam suatu periode yang lama gitu ya, misalnya 1 tahun terus-menerus ya, terus sehingga ditemukan jawabannya gitu ya. Penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu misalnya 1 tahun. Jadi setiap bulan kita mengambil data, terus data itu disempurnakan sehingga bisa dikaji ya perkembangan atau perubahannya. Itu metode penelitian deskriptif berkesinambungan. Nah, ini gambar penelitian sosial. Berikutnya studi kasus, masih jenis penelitian deskriptif ya. Kasus itu jadi peristiwa yang sifatnya spesifik gitu ya. Maksud spesifik ini
peristiwa yang jarang terjadi tapi terjadi. Misalnya pencurian motor itu kan jarang terjadi tapi terjadi. Kasuistik, sifatnya sangat kasuistik, itu studi kasus. Penelitian tentang status objek penelitian, subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase khusus atau khas dari seluruh kejadian, itu namanya studi kasus ya. Kasuistik, fase khas atau fase khusus. Penelitian komparatif atau perbandingan, jadi membandingkan dua komponen, itu komparatif ya, membandingkan. Misalnya yang dibandingkan itu biasanya memiliki sifat dasar yang sama gitu ya. Kalau beda ya nggak bisa dibandingkan. Membandingkan antar gejala sosial tertentu, itu penelitian komparatif ya. Penelitian kerja dan aktivitas, penelitian terhadap aktivitas dan pekerjaan manusia, ini misalnya dalam perusahaannya. Kemudian metode waktu gerakan, menyelidiki efisiensi produksi ya, ini dalam perusahaan, ini penelitian. Ya, itu tadi jenis penelitian deskriptif ya. Yang pertama jenis penelitian historis, deskriptif yang terdiri dari survei, deskriptif berkesinambungan, studi kasus, penelitian komparatif, penelitian kerja dan aktivitas, penelitian metode waktu gerakan. Sekarang yang ketiga metode penelitian eksperimen. Eksperimen itu adalah merupakan penelitian yang memanipulasi atau mengontrol situasi alamiah dengan cara membuat kondisi buatan atau memanipulasi objek penelitian serta dengan melakukan kontrol secara sengaja terhadap objek penelitian tersebut. Jadi penelitian eksperimen ini memanipulasi ya satu keadaan yang sebelumnya bersifat alamiah, kita manipulasi ya. Kemudian kita lihat ada nggak perubahannya gitu ya, itu namanya penelitian eksperimen. Misalnya pembelajaran ya, pembelajaran di kelas, sebelumnya pembelajaran secara alamiah, kita manipulasi. Coba kalau seandainya pembelajaran itu memakai musik, ada nggak perubahan terhadap misalnya nilai siswa, itu namanya penelitian eksperimen, manipulasi keadaan yang alamiah ya menjadi kondisi buatan untuk melihat perubahannya ya, ada enggak perubahannya, itu namanya metode penelitian eksperimen. Yang berikutnya metode grounded research. Grounded research ini metode penelitian yang sifatnya sangat mendalam ya, grounded, untuk mencari atau membentuk sebuah teori ya. Metode grounded research merupakan suatu penelitian yang menggunakan analisis perbandingan dengan tujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori, dan membukakan teori baru. Penelitian ini bertolak dari fakta yang dicoba untuk mewujudkan suatu teori yang berlaku di berbagai tempat. Jadi penelitian ini sifatnya penelitian yang sangat mendalam ya, sangat mendasar. Tujuannya untuk memperoleh generalisasi dari berbagai peristiwa sehingga bisa membentuk teori, dan teori itu bisa diterapkan pada berbagai tempat gitu ya, metode grounded research. Kemudian metode penelitian tindakan merupakan penelitian yang memanipulasi atau mengontrol situasi alamiah dengan cara membuat kondisi buatan atau memanipulasi objek penelitian serta dengan melakukan kontrol secara sengaja terhadap objek penelitian tersebut. Itu metode penelitian tindakan. Dengan cara memanipulasi atau mengontrol suatu situasi alamiah dengan cara membuat kondisi buatan ya. Dengan dibuatnya kondisi buatan atau dimanipulasi, kemudian perubahan apa yang akan terjadi pada sebuah objek, yaitu materinya sudah selesai. Terima kasih. Kita
lanjutkan pada materi rancangan penelitian sosial berikutnya pada bagian kedua ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.